What a wonderful world. What a wonderful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Esti Setia Rahayu selaku dosen pengampu mata kuliah IPA 2 serta teman-teman PGMI 5D yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 14 mata kuliah IPA 2 PGMI 5D yang beranggotakan saya Silviani Aturafiah, Alvina Ayu Rosida, dan Muhammad Samsul Huda. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Pada kesempatan kali ini tema diskusi kita adalah hukum-hukum pergerakan planet. Dalam pembahasan kali ini kita membahas atau mengangkat 3 subbahasan, yaitu yang pertama sejarah hukum Kepler, yang kedua penjelasan dari ketiga hukum tersebut, dan yang terakhir ada manfaat dari hukum Kepler atau 3 hukum Kepler. Silahkan teman-teman menyimak penjelasan atau pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan atau yang belum jelas, bisa ditanyakan melalui WhatsApp group. Langsung saja, pemaparan materi yang pertama yaitu sejarah hukum Kepler akan disampaikan oleh Alvina Ayu Rosida. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu tentang sejarah hukum Kepler. Bermula dari Johannes Kepler. Dia ini adalah astronom asal Jerman yang menjelaskan hukum pergerakan tata surya, di mana penemuannya ini menjadi justifikasi teori heliosentris yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus. Teori Kepler, bahkan teori ini dipublikasikan 20 tahun sesudah buku De Revolutionibus Orbitum Coelestium karya Nicolaus Copernicus ini diterbitkan. Karya Copernicus ini awalnya mendapat tantangan dari semua ilmuwan di dunia dan dapat dibuktikan validitasnya setelah Johannes Kepler mengemukakan teorinya. Pada tahun 1601, Kepler ini berusaha mencocokkan berbagai bentuk karya geometri pada data-data posisi planet Mars yang dikumpulkan oleh Tycho Brahe. Kepler ini menggunakan hasil pengamatan, catatan dan juga analisis Tycho Brahe untuk membangun kesimpulannya mengenai kebenaran teori heliosentris. Hingga tahun 1606, setelah hampir setahun menghabiskan waktunya hanya untuk mencari penyelesaian perbedaan sebesar 8 menit busur, mungkin bagi kebanyakan orang hal ini akan diabaikan. Kepler mendapatkan orbit planet Mars. Menurut Kepler, lintasan berbentuk elips adalah gerakan yang paling sesuai untuk orbit planet yang mengitari matahari. Tetapi, sesudah bertahun-tahun melakukan sejumlah perhitungan, Kepler ini menemukan bahwa kelemahan-kelemahan pengamatan Tycho tidaklah konsisten dengan teori-teori yang ada. Akhirnya, Kepler berkesimpulan bahwa dia, Copernicus dan Tycho Brahe dan semua astronom klasik ini menduga orbit planet berbentuk lingkaran, padahal faktanya menunjukkan orbit planet tidak bulat tetapi elips. Nah, sekitar tahun 1605, Kepler menyimpulkan bahwa data posisi planet hasil pengamatan Brahe mengikuti rumusan matematika cukup sederhana dan tercantum di atas. Seperti itu. Setelah melalui serangkaian penyelidikan, perhitungan dan juga yang sangat rumit, Kepler ini kemudian merangkum semua penemuannya dalam sebuah buku yang berjudul Astronomia Nova yang terbit pada tahun 1609. 10 tahun kemudian, Kepler mengeluarkan hukum ketiganya. Makin jauh jarak sebuah planet dari matahari, maka semakin perlu waktu lebih lama untuk menyelesaikan perputarannya atau kuadrat kala perputaran planet-planet berbanding lurus dengan planet pangkat ketiga jarak rata-ratanya dengan matahari. Seperti itu. Hukum-hukum Kepler ini menyuguhkan gambaran komplit dan tepat tentang gerak planet-planet mengitari matahari.
dan memecahkan masalah utama bidang astronomi yang dialami oleh Copernicus dan Galileo. Namun, Kepler ini tidak menjelaskan mengapa planet-planet bergerak pada orbit yang berbentuk elips. Masalah ini terpecahkan di abad berikutnya oleh Isaac Newton melalui hukum gravitasi. Tetapi, hukum Kepler merupakan pendahulu vital buat sintesa besar Newton. Sumbangan Kepler kepada astronomi bisa disejajarkan dengan Copernicus, bahkan dalam beberapa hal hasil karya Kepler bahkan lebih mengesankan. Ia lebih banyak dihadapkan pada perhitungan matematika yang sangat rumit, padahal matematikanya saat itu tidaklah sempurna perkembangannya seperti sekarang. Dan tak ada mesin kalkulator yang menolong Kepler dalam tugas-tugas perhitungannya itu. Nah, pada era modern, hukum Kepler ini digunakan untuk aproksimasi orbit satelit dan benda-benda yang mengorbit pada matahari, yang semuanya belum ditemukan pada saat Kepler hidup, contohnya planet luar dan asteroid. Nah, hukum ini kemudian diaplikasikan untuk semua benda-benda kecil yang mengorbit benda lain yang jauh lebih besar, walaupun beberapa aspek seperti gerakan atmosfer, contoh gerakan orbitnya rendah, atau relativitas, contohnya itu prosesi perihelion Merkurius, dan keberadaan benda lainnya yang dapat membuat hasil hitungan ini tidak akurat dalam berbagai keperluan. Nah, Kepler sendiri meninggal pada tahun 1630 di Regensburg, Bavaria, dalam masa perang ke-30 tahun yang mengganas itu. Kuburnya diobrak-abrik, tetapi hukum gerakan planetnya terbukti lebih menjadi kenangan yang lestari dari sekedar sepotong batu nisan. Seperti itu teman-teman. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, kita langsung masuk ke materi yang kedua. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Muhammad Samsul Huda, yaitu mengenai penjelasan dari ketiga hukum Kepler tersebut. Yang kedua ada 3 hukum Kepler. Secara umum, hukum-hukum ini menjabarkan gerakan dua badan yang mengorbitkan satu sama lainnya. Massa dari kedua badan ini bisa hampir sama. Sebagai contoh, Charon dan Pluto. Perbandingan -1 banding 10. Proporsi yang kecil sebagai contoh. Bulan Bumi -1 banding 100 atau perbandingan proporsi yang besar sebagai contoh Merkurius dan Matahari -1 banding 10 juta. Dalam semacam di atas, kedua benda mengorbitkan mengelilingi satu pusat massa. Bright center tidak satu pun berdiri secara sepenuhnya di atas fokus elips. Namun kedua orbit itu adalah elips dengan satu titik fokus di bright center. Hukum Kepler yang pertama menyatakan setiap planet bergerak dengan lintasan elips, matahari berada di satu fokusnya. Elips adalah bentuk bangun datar yang merupakan salah satu dari irisan kerucut selain lingkaran, hiperbola, dan parabola, di mana eksentritas elips bernilai antara 0 dan 1. Lintasan suatu planet mengelilingi matahari akan berupa sebuah elips, dan matahari akan selalu berada di salah satu dua fokus elips tersebut. Hukum Kepler yang kedua menyatakan tentang kecepatan orbit planet. Setiap planet bergerak sedemikian sehingga garis khayal yang ditarik dari matahari ke planet tersebut mencakup daerah yang luas yang sama dalam waktu yang sama. Hukum yang ketiga menyatakan Kepler mengamati data milik Tychon yang memuat tentang planet-planet sehingga ia dapat menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan setiap planet dalam menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari. Kemudian hal ini disebut dengan periode orbit. Dalam ini, Kepler menyimpulkan bahwa planet yang terletak jauh dari matahari memiliki periode orbit yang lebih panjang dari planet yang dekat letaknya. Begitu juga sebaliknya. Planet yang letaknya lebih dekat dengan matahari memiliki periode orbit yang lebih cepat. Selanjutnya materi yang ketiga akan saya sampaikan sendiri, yaitu mengenai manfaat dari hukum Kepler. Dalam kehidupan sehari-hari, ketiga jenis hukum Kepler ini masih banyak digunakan dalam ilmu astronomi. Maka berikut ini adalah manfaat atau fungsi penerapan dari ketiga jenis hukum Kepler.
Yang pertama adalah kebenaran hukum Kepler ini bisa kita lihat dari kenampakan alam yang ada di sekitar kita, seperti supermoon yang membuat bulan seolah-olah lebih besar dari biasanya. Yang kedua adalah perbedaan suhu di siang hari, karena perbedaan jarak matahari dengan bumi dari hari ke hari. Yang ketiga yaitu menentukan masa bumi dengan menggunakan periode bulan mengelilingi bumi atau masa planet lainnya. Selain itu, kita juga bisa membandingkan benda-benda yang mengelilingi pusat-pusat penarik lainnya, seperti bulan dan satelit cuaca yang mengelilingi bumi. Selanjutnya, pada era modern, hukum Kepler ini digunakan untuk aproksimasi orbit satelit dan benda-benda yang mengorbit matahari, yang semuanya belum ditemukan pada saat Kepler hidup, seperti contoh planet luar dan asteroid. Hukum ini kemudian diaplikasikan untuk semua benda kecil yang mengorbit benda lain yang jauh lebih besar. Walaupun beberapa aspek seperti gerakan atmosfer atau relativitas dan keberadaan benda lainnya dapat membuat hasil hitungan tidak akurat dalam berbagai keperluan. Manfaat hukum Kepler yang terakhir yaitu terjadinya sebuah peristiwa supernova. Teman-teman tahu apa tidak supernova itu apa? Supernova adalah ledakan dari suatu bintang di galaksi yang memancarkan energi yang teramat besar. Peristiwa supernova ini menandai berakhirnya riwayat suatu bintang. Bintang yang mengalami supernova akan tampak sangat cemerlang dan bahkan kecemerlangannya bisa mencapai ratusan juta kali cahaya bintang dari cahaya semula. Supernova bisa terjadi dikarenakan habisnya usia suatu bintang. Saat bahan-bahan nuklir pada inti bintang telah habis, maka tidak akan dapat terjadi reaksi fusi nuklir yang merupakan penyokong hidup suatu bintang. Nah, itu dia pemaparan materi dari kelompok kami. Dari teman-teman apabila ada yang masih bingung atau yang mau ditanyakan, silahkan langsung saja tulis pertanyaannya dan dikirim melalui WA Group. Pertanyaan akan kami tampung dan akan kami jawab pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak pemaparan dari kelompok kami. Kami dari kelompok 14 pamit undur diri. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Makan durian pakai selasi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.